Oke teman-teman, kali ini kami dari kelompok 1 tim PJBL kedatangan kamu nih. Halo semuanya, nama gue Dias Kiranggasila dari Ilmu Komunikasi. Halo semua, gue Muhammad Fajar Yansyah dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Nama gue Aji, gue dari Politik 23. Halo Raka, Halo. sebelumnya makasih ya udah berkenan untuk diwawancara. Kali ini kami tim akan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai transportasi umum. Transportasi umum merupakan layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya dikelola sesuai jadwal, ada rutenya, dan dikenakan biaya setiap perjalanannya. Oke. Nah, menurut Abang Dias, apakah Abang menggunakan transportasi umum? Ya, lumayan sering gue pakai transportasi umum. Itu jenisnya KRL, MRT atau gue pakai KRL TJ? sama MRT sih. TJ beberapa kali juga sempet. Gue sering banget pakai karena gue emang gak punya kendaraan pribadi. Jadi ke kampus kadang gue pakai KRL, kadang MRT, kadang gue pakai Jaklingko juga, kadang bahkan pakai angkutan umum juga. Biasanya sih kalau transport umum paling KRL sih yang gue gunain. KRL. Kalau gue pribadi sih gue hampir tiap hari naik kendaraan umum ya, kayak naik KRL, TJ, terus juga naik Grab juga. Jujur aku mahasiswa yang lumayan cukup menggunakan kendaraan umum. Seberapa sering Abang menggunakan transportasi umum? Bisa dibilang sering sih lumayan ya, karena gue ini sekarang ngekos dan kalau gue ada kesempatan buat balik ke rumah, gue itu pakai transportasi umum. Berarti sering ya, hampir sering. Sering, gue pakai transportasi umum, Oke. KRL sama MRT. Kalau gue sering banget, Sering karena banget ya? gue hampir bisa dibilang tiap hari lah. Oke. Kadang rutenya kadang dari rumah naik angkot langsung, kadang juga gue naik KRL dulu, terus baru lanjut Jaklingko 2 kali. Nggak terlalu sering sih, karena biasa lebih sering pakai kendaraan pribadi. Berarti kadang-kadang gitu Iya, ya. kadang-kadang. Nggak tiap hari. Oke, nggak tiap hari. Menurut Abang nih, seberapa efektif sih transportasi umum listrik itu dalam mengatasi polusi udara? Transportasi umum ya. Iya. Kalau buat ngurangin polusi udara menurut gue sangat efektif ya. Karena transportasi umum itu kan beberapanya ada yang muat banyak. Iya. Nah itu udah pasti ngurangin masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan pastinya ngurangin polusi udara. Oke. Menurut Abang gimana? Kalau menurut gua nambahin aja sih paling kalau angkutan umum segala macam kan itu kan mengurangi banyak kendaraan pribadi yang digunakan itu loh. Jadi mengurangi emisi gas yang tersebar luas di Jakarta alhamdulillah. Gue efektif sih, maksudnya sekarang kan transport umum juga udah banyak. Jadi kalau misalkan emang masyarakat pada gunain transport umum, justru bakal ngurangin polusi juga pastinya. Kalau kelebihannya udah pasti bakal ngurangin polusi udara, terus juga nyaman juga itu kan, jadi kayak jalannya tuh santai-santai aja gitu, nggak terlalu terburu-buru banget. Terus kalau misalkan kurangannya sih paling kayak itu juga termasuk kelebihan dan kekurangan sih, karena santai banget juga agak lama mungkin ya jalannya. Selain pastinya juga kayak kalau misalkan kita bawa kendaraan sendiri kan itu pasti ibaratnya kayak polusi yang dihasilkan akan lebih banyak dong daripada kalau kita naik kendaraan umum. Terus Benar habis itu banget. selain itu juga kendaraan umum itu cukup terjangkau untuk dijangkau sama mahasiswa kayak kita dan aksesnya juga gampang. Apakah Abang sendiri nih menggunakan kendaraan listrik pribadi? Kalau kendaraan listrik pribadi gue sendiri nggak pakai. Gak make ya? Nggak pakai. Nah, untuk Abangnya? Kalau gua juga enggak. Gak make? Nggak pakai juga. Gue enggak sih. Enggak ya? Untuk mengatasi masalah polusi udara, pemerintah itu telah meluncurkan program guna mendukung penggunaan kendaraan listrik dengan memberikan insentif untuk pembelian mobil dan bus listrik yang membebaskan PPN untuk pembelian kendaraan listrik tertentu. Selain itu, pemerintah juga memastikan setiap pembelian motor listrik akan langsung mendapatkan subsidi sebesar 7 juta rupiah. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permen Perin Nomor 6 Tahun 2023. Tidak hanya subsidi, calon konsumen kendaraan listrik juga berpotensi mendapatkan potongan dan promo lainnya yang diberikan produsen motor listrik dan lembaga pembiayaan. Menurut tadi nih, Abang tertarik gak menggunakan kendaraan listrik? Karena subsidinya mungkin gue bakal bisa jadi lebih tertarik sih buat pakai kendaraan listrik. Lumayan tertarik ya untuk menggunakan kendaraan listrik ya. Lumayan tertarik sih. Kalau yang tadi sih kayak bakal soalnya kan lumayan banget kan tuh subsidi itu 7 juta itu lumayan banget kan, jadi kayak kemungkinan besar bakal lebih. Kalau buat aku sekarang emang masih belum, tapi dengan kendaraan listrik yang udah ada sebagai kendaraan umum menurut aku itu oke banget. Dan jujur peraturan dari pemerintah yang mau ngasih insentif itu oke banget juga untuk mengurangi dampak dari polusi.
perwakilan kelompok 1 PJBL kelas F akan memaparkan kesimpulan hasil penelitian yang telah kami lakukan selama 1 semester. Kesimpulan ini kami dapatkan dari kuesioner yang sudah kami sebarkan, dan menurut responden, program kendaraan ramah lingkungan yang dilaksanakan pemerintah sudah cukup efektif dalam menanggulangi polusi udara yang terjadi di Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta. Terima kasih.